Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Oke, kali ini aku bakal lanjutin cerita yang kemarin ya, Jerat Malaikat Iblis part 2. Jadi buat kalian yang belum nonton, kalian bisa nonton dulu video sebelumnya. Kalian stop video ini dan cek komentar di bawah. Di situ aku udah cantumin linknya, jadi kalian tinggal nonton aja part satunya ya. Oke, buat kalian yang udah nonton video sebelumnya, kita lanjut aja ke videonya hanya di Lain Talk. Pagi itu, Nobita kembali ke pondok pesantren setelah berakhir masa berliburnya. Dan Nobita ingat bahwa Pak Sumanto memberikan sesuatu kepada Nobita sebelum berangkat ke pondok pesantren pada malam itu. Nah, di malam itu, Pak Sumanto memberikan Nobita sebuah bungkusan yang dibuat dengan kain selendang batik. Nobita, malam-malam gini mau kemana Neng? Jalan sendirian, udah batas segala, mau balik lagi ke pondok ya Neng? Iya Pak, Nobita mau berangkat lagi ke pondok pesantren. Mohon doanya ya Pak. Oh iya, kalau begitu hati-hati di jalan ya Neng. Ini ada sesuatu buat Neng Nobita, dipakai ya Neng. Ya si Nobita terima-terima aja. Emang biasanya juga dia tuh suka dibeli oleh-oleh sama Pak Sumanto. Namun saat itu Nobita tidak sempat tuh untuk membukanya dan baru teringat ketika Nobita sudah berada di kamar pondok pesantrennya. Saat Nobita membuka bungkusan tersebut, dia tuh merasa bingung karena biasanya kalau Pak Sumanto memberikan sesuatu suka ditempatkan dalam kantong kresek, dan ini berbeda dari biasanya. Bungkusan tersebut dibungkus dengan kain selendang dan mengeluarkan aroma yang sangatlah harum. Di dalamnya terdapat sebuah kerudung putih dan sebuah tasbih. Emang sih si Nobita waktu itu lagi membutuhkannya, apalagi dia kan lagi di pondok pesantren. Tapi si Nobita tidak begitu menyukai keduanya. Entah kenapa tuh dia lebih memilih untuk membeli barang yang sama, tasbih dan kerudung di pondok ketimbang memakai pemberian dari Pak Sumanto. Meskipun si Nobita tidak menyukainya, ia tetap simpan kok di lemari kamarnya. Singkat cerita, setelah setengah tahun berlalu, pondok memasuki liburan akhir tahun untuk persiapan bulan Ramadan. Nobita sengaja memilih pulang ke rumah neneknya daripada ke rumah orang tuanya sendiri. Assalamualaikum Nek. Waalaikumsalam Dok. Gimana kabar kamu Dok? Alhamdulillah baik Nek. Nah biasalah si Nobita nelpon neneknya, dia tanya kabar gitulah pokoknya. Sekalian mau bilang bahwa dia mau ke rumah neneknya lagi, dan Nobita juga udah meminta izin ke kedua orang tuanya. Saat Nobita tiba seminggu sebelum bulan puasa, dia tuh merasa suasana di desa neneknya begitu berbeda dan menegangkan dibanding sebelum-sebelumnya. Selama berada di rumah neneknya, Nobita merasakan sesuatu yang berbeda dari yang dia bayangkan. Nek, kok aku rasa kayak ada yang aneh. Apa perasaan aku doang ya? Aneh apa Tok Du? Mungkin kamu masih lelah karena perjalanan. Sini nenek bantu pijitin Du. Ketika si Nobita lagi dipijit neneknya tuh, ceritalah si nenek ke si Nobita tentang keluarga Pak Sumanto bahwa Faja, anak Pak Sumanto yang dititipkan di salah satu pesantren, meninggal dalam keadaan yang misterius. Sontak dong terkejut si Nobita mendengar cerita dari neneknya itu. Menurut informasi yang didengar oleh nenek Nobita dari keluarga Sumanto, Faja jatuh dari lantai 3 tuh saat ia baru bangun tidur, karena kamar Faja yang biasanya berada di lantai bawah sudah dipenuhi dengan anak-anak kamar lainnya. Sehingga Faja naik tuh ke atas untuk beristirahat, kata keluarga Pak Sumanto. Katanya tuh, tragedi tak terhindarkan terjadi saat Faja yang masih mengantuk berjalan tunyuh-nyuh dan menabrak besi pembatas sehingga jatuh tuh si Faja. Nah, kejadian itu tuh menggegerkan seluruh desa. Namun yang membuat heran bahwa tidak ada tanda-tanda luka di tubuh Faja setelah dibawa ke rumah sakit. Kalian pikir aja nih, seharusnya nih ya, kalau orang jatuh tuh harusnya ada cedera, apalagi ini kan dari lantai 3. Ya kalian pikir aja deh pakai logika. Ketika almarhum Faja mau dimakamkan, neneknya Nobita ikut tuh bersama Bu Sumanto. Namun, neneknya Nobita merasakan sesuatu tuh di sana yang sangat aneh saat proses pemakaman si Faja. Angin tuh tiba-tiba menjadi kencang diikuti oleh hujan dan petir yang menggelegar, menciptakan suasana menjadi mencekam tuh saat itu. Bukannya si neneknya tuh yang merasakannya, tapi orang-orang yang ada di pemakaman itu juga sentak merasakannya. Singkat cerita,
2 minggu setelah pemakaman Fajar, Nopita mendapatkan kabar lagi itu dari neneknya. Fitri, anak Pak Sumanto, tiba-tiba jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit karena pondok tidak bisa menangani kondisinya si Fitri. Katanya tuh, Fitri mengalami gatal-gatal di seluruh tubuhnya dan di tubuhnya itu dipenuhi oleh luka-luka yang bernanah. Benar diri juga menjadi kurus kering. Ih, kira-kira kenapa tuh ya guys? Oke, kita lanjut. Nah, setelah si Nopita mendengar kabar ini, Nopita langsung minta izin tuh ke neneknya. Nek, aku mau minta izin mau jenguk Fitri ke rumah Pak Sumanto. Yo wis Ndu, silakan aja. Tapi bila Pak Sumanto memberi kamu makanan, jangan kamu makan ya Ndu. Dan bila Pak Sumanto memberi suatu barang, jangan kamu pakai ya Ndu. Ya, meskipun si Nopita bingung dengan apa yang dikatakan neneknya, tapi dia menuruti apa kata neneknya. Berpamitanlah tuh si Nopita kepada neneknya. Kira-kira ya waktu Isa lah waktu itu. Dia pun berangkat pergi mendekati rumah Pak Sumanto yang berada dekat dengan rumah neneknya. Namun, ketika di depan pintu rumah Pak Sumanto, perasaan Nopita tiba-tiba jadi gak tenang. Dia merasakan seperti ada sesuatu yang memantaunya. Padahal, suasananya di luar sepi tuh waktu itu. Assalamualaikum. Permisi, Pak, Bu. Permisi, Pak Sumanto. Namun, tidak ada jawaban sama sekali. Suasananya hening banget dari dalam rumah. Saat Nopita melihat suasana di sekeliling rumah Pak Sumanto, mata dia tertuju pada sesuatu yang aneh di taman depan rumah Pak Sumanto, yaitu ada bunga kantil yang ditanam dalam botol air dengan kelereng di dalamnya. Nah, diambillah botol tersebut oleh Nopita dan mencermati benda-benda aneh di antara kelereng-kelereng itu. Kira-kira nih guys, benda aneh apa ya yang ada di dalam botol tersebut sehingga membuat Nopita shock dan sebenarnya ada apa sih di keluarga Pak Sumanto? Buat kalian yang penasaran gimana kelanjutan ceritanya, kita lanjut di part 3.